Baik, di sini saya akan membahas soal UAS kalkulus, kalkulus 1 di tahun 2023 atau tahun kemarin. Nah, mungkin langsung saja ya ke soalnya. Nah, dimisalkan intinya tuh kita diminta untuk membuat sketsa grafik fungsi fx dengan eh, ketika fx merupakan fungsi kontinu pada selang min 3 sampai 3. Lalu nilai fungsi dari fx itu em, jika x sama dengan min satu dan x sama dengan satu itu dua-duanya bernilai 4. Lalu turunan pertama dari fungsi fx-nya itu bernilai negatif saat x-nya itu berada di antara min 3 sampai min satu atau berada di antara 0 sampai 1 serta bernilai positif pada saat X di antara min satu hingga 0 atau X berada di antara 1 hingga 3. Nah, untuk turunan kedua dari fx itu bernilai negatif pada selang min setengah sampai setengah. Lalu bernilai 0 saat X sama dengan min setengah dan X sama dengan s- setengah, serta positif di tempat lainnya. Nah, dari soal tersebut kita peroleh informasi bahwa ketika F min satu sama dengan F1 itu tuh hasil hasilnya sama-sama 4. Lalu kita peroleh informasi juga bahwa uh, keturunannya itu bernilai negatif pada saat kondisinya seperti ini, lalu bernilai positif pada saat X-nya berada di interval uh, yang berada di interval ini. Lalu kita peroleh informasi lagi bahwa interval turunan kedua atau kan yang sebelumnya itu turunan pertama. Em, Oke, sebelum itu turunan pertama ini untuk menentukan apakah dia akan naik atau dia akan turun. Ketika dia turunan pertamanya itu kurang dari 0, maka nanti fungsi di sini tuh naik. Di sini naik. Lalu ketika f turunan dari fx-nya itu lebih dari 0 atau bernilai positif, itu em, akan eh, fungsi akan naik. Gampangnya mah turunannya negatif berarti turun. Lalu turunan pertamanya negatif, itu berarti nanti fungsinya turun. Lalu turunan pertamanya itu positif, berarti nanti em, fungsinya naik. Mungkin secara logika aja ya, kalau naik itu kan berarti nanti y-nya makin mendekati atau mungkin semakin tinggi, semakin besar. Kalau misalnya turun kan y-nya nanti semakin kecil gitu ya, semakin negatif. Nah, mungkin setelah turunan pertama kita tahu untuk apa gitu ya, untuk turunan pertama itu fungsi dari untuk menentukan naik turunnya suatu fungsi. Nah, kita peroleh informasi, kita mempunyai informasi terhadap turunan kedua, di mana turunan kedua itu akan menentukan apakah dia akan fungsinya itu cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah itu maksudnya seperti ini. Nah, menghadap ke bawah cekungnya atau cekungnya ke atas. Seperti itu. Nah, ketika kapan sih ketika fungsinya itu cekung ke bawah? Ketika turunan keduanya itu kurang dari 0. Nah, dalam kasus ini kita peroleh dari soal bahwa turunan kedua fx bernilai negatif, ingat negatif, pada selang min setengah hingga setengah. Berarti kita peroleh informasi bahwa min setengah sampai setengah ini merupakan eh, turunan kedua yang negatif, sehingga akan menghasilkan fungsi yang cekung ke bawah. Lalu turunan kedua sama dengan nol itu eh, tidak memiliki arti apa-apa. Mungkin eh, berada di titik atau mungkin em, fokusnya itu lebih ke yang negatif dan positif. Nah, ketika turunan keduanya itu positif, nah maka fungsinya akan cekung ke atas. Berarti kita eh, sudah dapat ya fungsi itu naik ketika apa, fungsi itu turun ketika apa.
lalu fungsinya itu cekung ke bawah seperti ketika apa, lalu fungsi cekungnya itu ke atasnya itu seperti apa, atau ketika apa. Nah, sini juga eh, dari nomor 2 ini kita peroleh bahwa dari -3 sampai -1 X-nya ya, maka akan turun sesuai dengan yang ini. Lalu ketika -1 sampai X-nya 0, itu fungsinya juga akan naik seperti yang ini. Ya, jadi ini nomor 4 itu penjabaran dari nomor 2 berdasarkan soal. Nah, lalu apa? Ada yang namanya titik kritis. Nah, titik kritis itu ketika pada X sama dengan -1 dan X sama dengan 1 memiliki maksimum lokal karena fungsi berubah dari yang awalnya itu meningkat ke menurun atau sebaliknya yang awalnya itu menurun jadi meningkat. Nah, di titik itulah eh, disebut titik kritis. Lalu juga ada yang namanya titik belok. Ini em, titik belok juga kalau digambarkan seperti ini. Di sini titik beloknya. Nah, seperti itu. Mungkin bahasa gampangnya itu yang awalnya itu cekung ke bawah jadi cekung ke atas mungkin ya gitu. Nah, kita sudah memperoleh informasi yang cukup untuk membuat suatu sketsa dari grafik. Mungkin lanjut aja ke pembahasan selanjutnya yaitu menggambarkan atau mensketsakan dari informasi yang kita peroleh. Nah, tadi itu kita peroleh informasi bahwa eh, fungsinya itu, nah, terdefinisi pada selang antara -3 hingga 3. Makanya ini dibatasi dari -3 sampai 3. Atau mungkin tidak akan melebihi inilah ya. Jadi garis ini tuh tidak akan melebihi, nggak akan kayak gini. Nah, nggak akan kayak gini. Jadi tidak akan melewati garis titik-titik ini. Lalu kita peroleh informasi lagi bahwa kapan sih ke- kapan ketika atau mungkin dari -3 hingga -1 itu fungsinya seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, dari X-nya itu -3 sampai X-nya itu -1, fungsinya turun. Maka di sini fungsinya turun. Seperti itu. Sampai berapa? Sampai akhirnya sama dengan -1. Dari -3. Lalu kita peroleh informasi lagi bahwa, apalagi. Nah, -1 sampai X0 itu naik. Tadi kan kita dari -3 sampai -1. Kita lanjutin dari -1 hingga X0 itu apa? Naik. Makanya di sini dari -1 hingga 0, fungsinya naik. Tapi ada apa ini? Ada yang namanya titik kritis atau titik belok. Beda ya. Maaf, ada titik belok di sini. Yang awalnya itu cekung ke atas, jadi cekung ke bawah. Nah, titik beloknya di mana? Di sini. Di X sama dengan -1. Sama di mana lagi? Di sini. Di X sama dengan -setengah. Nah, maaf, ini bukan -1, tapi -setengah ya. -setengah. Nah, itu titik beloknya. Ini titik belok. Ini titik belok. Seperti itu. Terus, kita peroleh informasi lagi bahwa, apalagi. Nah, di sini dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Itu fungsinya turun. Makanya di sini, sebentar, dari X sama dengan 0 sampai 1 fungsinya turun. Lalu dari 1 sampai 3 itu fungsinya naik. Seperti itu ya. Nah, mungkin di sini ada lagi yang ingin disampaikan, yaitu
Eh, nah, di sini tuh pada X sama dengan min satu dan X sama dengan satu, fungsi memiliki maksimum lokal karena fungsi berubah dari yang meningkat ke menurun. Kita lihat dari satu awal yang meningkat jadi nah ini tuh diralat ya harusnya memiliki minimum lokal. Ini minimum karena fungsi berubah dari yang awalnya menurun menjadi meningkat atau sebaliknya seperti itu. Mungkin sekian untuk nomor satu. Dilanjut begini ya di nomor dua. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 2, yaitu peternakan McDonald hendak membangun pembatas untuk padang pengembalaan ternak berbentuk persegi panjang yang berjajar menggunakan kawat kasa sepanjang 60 meter. Salah satu sisinya dibatasi oleh tembok beton dengan posisi seperti pada gambar. Tentukanlah luas area terbesar yang mungkin dibuat. Untuk jawaban nomor 2 atau solusi nomor 2, yang pertama yaitu buatlah gambar sebagai berikut. Kita asumsikan ada 3L, yaitu L pertama, L kedua, dan L ketiga. Dan ada 2P, yaitu P pertama dan P kedua. Ini merupakan tembok. Lalu kita buat persamaan menjadi 3L plus 2P sama dengan 60 meter. Karena diketahui di soal bahwa menggunakan kawat kasa sepanjang 60 meter. Lalu yang ditanya adalah L maksimum, L maksimumnya, luas maksimumnya. Maka luas maksimumnya yaitu P kali L. Lalu buatlah persamaan tersebut dengan yang dicari yang pertama adalah L. Maka 3L plus 2P sama dengan 60 dan 3L sama dengan 60 min 2P. Lalu asumsikan bahwa 60 min 2P merupakan L. Jadi P dikali 60 min 2P sama dengan 60P min 2P kuadrat. Jadi L max-nya sama dengan 60P min 2P kuadrat. Lalu turunkan 60P min 2P kuadrat menjadi 60 min 4P. Turunan pertama harus dinolkan. Lalu 60 min 4P sama dengan 0. 60 sama dengan 4P. P sama dengan 60 per 4. Jadi P-nya adalah 15. Lalu lakukan turunan kedua. Maka turunan kedua dari P sama dengan min 4. Karena kita menggunakan dari turunan pertamanya yaitu 60 min 4P. Maka turunan keduanya menjadi min 4. Turunan kedua harus kurang dari 0, maka min 4 kurang dari 0. Lalu, kita gunakan persamaan yang pertama, 3L sama dengan 60 min 2P. Maka 3L sama dengan 60 min 2 dikali 15. Dari yang diketahui bahwa P-nya sama dengan 15. Lalu 3L sama dengan 60 min 30. 3L sama dengan 30 dan L sama dengan 30 per 3. L sama dengan 10. Lalu diketahui bahwa L max rumusnya sama dengan P kali L dan udah kita asumsikan bahwa P kali L sama dengan P dikali 60 min 2P yaitu 60P min 2P kuadrat. Jadi L max-nya yaitu 60P min 2P kuadrat. Lalu karena diketahui P-nya 15, masukkan 15 ke dalam P. Jadi 60 dikali 15 dikurang 2 kali 15 kuadrat sama dengan 900 dikurang 450 sama dengan 450. Jadi luas area terbesar yang mungkin dibuat adalah sebesar 450 meter. Kita masuk ke nomor 3. Di sini ada fungsi, terus pertanyaannya asimtot datar dan tegak sama grafik. Kita pertama kenalan dulu sama asimtotnya. Asimtot itu apa sih? Nah, asimtot itu garis yang terus didekati oleh kurva atau garis lengkung sampai jauh tak hingga. Nah, yang aku ada contohnya, garis asimtot tuh ini yang putus-putus warna pink dan yang mendekatinya atau garis lengkungnya itu ini. Nah, karena ini nilainya Y sama dengan B, disebutnya asimtot datar. Karena saat Y nilainya di sini, ini kan jadi mendatar nih. Ya, disebutnya asimtot datar. Terus juga ada asimtot tegak.
Tegak berarti kan garisnya gini ya. Nah, kalau garisnya gini melewati apa nih? Sumbu X, makanya nilainya X sama dengan K. Disebutnya asimtot tegak. Untuk garis lengkung yang mendekatinya tuh ini. Contoh aja sih. Terus juga ada asimtot miring. Kalau garisnya miring, tapi di soal ini nggak sampai asimtot miring ya. Nah, terus karena ini aku ambil contoh untuk asimtot tegak, nih X sama dengan K. Kalau garis asimtotnya gini, nanti kan nilai Y yang memenuhi si X sama dengan K itu kan banyak ya. Karena tadi dibilang sampai jauh tak hingga gitu. Diperpanjang terus sih garis asimtot ini. Nanti kan Y-nya bisa berapa aja ya, banyak banget. Nah, karena Y-nya banyak, nantinya nggak bisa didefinisiin. Nah, penyebab si ini nggak bisa didefinisiin itu karena kalau di persamaan atau fungsinya, itu tuh karena penyebutnya tuh nol. Karena sesuatu yang dibagi nol itu nantinya tidak terdefinisi. Jadi nanti kita cari dulu penyebab nolnya. Nah, di sini kita lihat deh syaratnya. Fungsi Y atau ini nih sama dengan fx per gx memiliki asimtot tegak x sama dengan k jika gx-nya sama dengan nol. Terus fx-nya tidak sama dengan nol. Jadi nanti si gx ini atau penyebutnya tuh sama dengan nol. Karena kan penyebab dia ini ya, tidak terdefinisi itu tadi. Terus fx atau pembilangnya tuh tidak boleh nol. Nah, kita cari dulu penyebab nolnya. Gx sama dengan nol. Di sini gx-nya x min 2. Nah, sama dengan nol. Jadi x-nya sama dengan 2. Nah, tapi kita harus cek lagi dia beneran asimtotnya atau bukan. Cara taunya itu kita cari limit x yang mendekati si penyebab nol ini. Atau di sini mah x sama dengan 2. Baik dari limit yang mendekati dari kiri atau limit yang mendekati dari kanan, itu hasilnya benar gak sih? Kalau hasilnya tuh plus minus dari tahingganya. Nah, di sini kita masukin aja limit x mendekati 2 dari kanan. Nih, tanda positif tuh berarti dari kanan. Dari fx, fx-nya masukin ke sini. Nah, kita substitusiin. Sebenarnya, misalnya ini maaf ya, maksudnya bukan substitusi 2, tapi sesuatu yang mendekati 2. Ini kan mendekati 2-nya dari kanan. Kita anggap aja misalnya 3 ya X-nya. 3 tambah 1, 4. 3 kurang 2, penyebutnya berarti 1. Berarti 4 bagi 1 positif kan ya nilainya. Nah, dia nilainya positif, tapi positif tak hingga. Kenapa bukan positif 3? Karena, kenapa bukan positif 4? Tadi kan 4 per 1 ya. Karena ini kan mendekati. Aku juga nyontohin 3 itu nggak beneran. Jadi cuma pemisahan aja yang mendekati 2 dari kanan gitu. Terus kan kalau mendekati atau limit ini kan nggak tahu sampai mana ya. Jadi sampai tak hingga hitungannya. Cuma yang penting kita tahu tandanya nih. Tandanya positif. Karena diibaratkan atasnya kan bilangan yang lebih besar, bawahnya bilangan yang lebih kecil. Tapi nilainya positif, jadi tetap positif. Dan ini tuh tak hingga. Terus untuk limit yang X mendekati 2, tapi dari kiri, itu misalnya kita ibaratin angka 0. Nih, 0 tambah 1, 1. 0 kurang 2, minus 2. 1 dibagi minus 2, minus setengah. Nah, di sini minus, tapi bukan setengah ya, bukan minus setengah, tapi minus tak hingga. Karena sama kayak tadi sih penjelasannya, karena dianggapnya itu mendekati ya limit. Jadi bukan berupa angka juga. Nah, jadi karena sekarang udah terbukti kan ya limit yang X mendekati 2 baik dari kanan, ini nih, sama yang dari kiri itu hasilnya sama-sama tak hingga. Jadi plus minusnya gitu. Nah, ini karena udah benar plus minus tak hingga, maka X sama dengan 2 yang tadi disebut asimtot tegak tuh beneran gitu, bener asimtot tegaknya. Nah, kita lanjut ke asimtot datar. Nah, asimtot datar itu Y sama dengan B ya. Nah, di sini syaratnya Y sama dengan B adalah asimtot datar jika limit X mendekati minus tak hingga sama yang mendekati positif tak hingga dari fx-nya itu hasilnya sama-sama nilai yang sama gitu. Di sini dimisalin B. Nah, kita langsung aja limit X mendekati minus tak hingga dari fx-nya ini masukin. Nah, udah dimasukin nanti si setiap elemen yang ada di fungsi ini itu dibagi sama X yang derajatnya paling tinggi. Di sini kan X paling tinggi itu ya X pangkat 1 ya.
karena yang lainnya tuh nggak ada X. Maksudnya ini X ada sih X, tapi X pangkat 0 ya. Jadi nilainya 1, makanya nggak ditulis X-nya. Jadi yang derajat paling tinggi itu ya X pangkat 1. Makanya semua elemen ini dibagi sama X pangkat 1. Kayak gini. Jadi X per X tambah 1 per X dibagi X per X dikurangi 2 per X nih. Setelah itu, ini kan disubstitusiin si minus tahingganya, ngegantiin si X-nya. Nah, ini tinggal diganti aja ya, sederhana. Nah, ini kan karena pembilang dan penyebutnya sama, pasti nilainya 1 kan, karena dibagi dirinya sendiri. Jadi minus tahingga bagi minus tahingga 1. Terus untuk 1 dibagi minus tahingga itu 0. Ini aku ada catatan kalau atasnya dibagi tahingga mau itu plus atau minus itu hasilnya 0. Jadi ini sama ya. 1 tambah 0 dibagi 1 minus 0 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Terus ini limit X mendekati tahingga yang positif dari fungsinya. Sama kayak tadi, dibagi X yang derajatnya paling tinggi, terus nanti X-nya diganti sama tahingga. Sekarang ini nggak ada minusnya ya, ini positif. Nah, sama, tapi positif tahingga dibagi positif tahingga tuh hasilnya 1, terus sesuatu yang dibagi positif tahingga, kayak 1 per tahingga sama minus 2 per tahingga ini, itu hasilnya 0, ya, sesuai notes catatan di sini. Jadi sama kayak yang tadi, 1/1 sama dengan 1. Nah, karena nilai limit X mendekati minus tahingga sama positif tahingga dari si fungsi ini tuh sama-sama hasilnya 1, maka Y sama dengan 1 adalah asimtot datar dari fungsi tersebut. Karena kan ini B, ya kan? Di sini Y sama dengan B. Limitnya hasilnya B, makanya Y-nya sama dengan B-nya di sini 1. Oke, kita lanjut ke grafik. Nah, caranya grafik tuh dilihat dari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu 0 ya. Nah, nanti dari fungsi ini ada X kan, nah dimasukin X-nya itu diganti sama 0. Nah, disubstitusiin aja ke sini, didapat nanti hasilnya minus setengah. Nah, karena tadi titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. Nah, ditaruh di sini 0. Untuk Y-nya itu yang tadi, minus setengah. Jadi, untuk titiknya itu didapat X, Y atau 0 sama minus setengah. Jadi, ini titiknya ya, udah ketemu 1. Terus ada lagi titik potong dengan sumbu X-nya sekarang. Nah, sekarang kalau dengan sumbu X berarti yang sama dengan 0 itu Y-nya. Nah, fungsi itu kan disebutnya Y ya, atau fx. Nah, makanya ini Y sama dengan 0, maka si X plus 1 per X min 2 ini sama dengan 0. Nah, tinggal dikali silang, X plus 1 kali 1 tetap 0 kali X min 2 jadi 0. Sekarang jadi dapat nih X-nya sama dengan 1 pindah ruas, jadi X sama dengan min 1. Maka si titiknya itu kan XY, X-nya min 1, Y-nya sesuai di sini. Titik potong kan, jadi Y-nya 0. Nih, kayak gini. Nah, udah dapat dua titiknya, tinggal dibikin grafik. Nah, tadi kan sebelumnya udah didapat ya asimtot tegaknya itu 2. Nah, kita bikin dulu garis putus-putus atau asimtotnya. Nah, ini udah dibikin asimtot tegak, terus tadi asimtot datarnya ya sama dengan 1 ya. Nah, ini juga dibikin garis putus-putus atau asimtotnya. Setelah itu masukin titik potong ini yang ada 2. Nah, tadi kan 0 min setengah ya di sini. Terus juga tadi ada min 1, 0. Nah, di sini. Tinggal tarik aja garisnya kayak gini melengkung. Nah, ini benar kan ya? Berarti dengan pengertian asimtot tadi di awal bahwa kalau asimtot itu pasti didekati sama garis lengkung atau kurva tanpa kena. Jadi, tapi nggak kena gitu sama si asimtotnya. Nah, jadi digambar ya kayak gini. Nah, ini kenapa digambar juga? Ya, nggak apa-apa karena ini bentuknya ada 2 asimtot ya. Jadi ini karena dia harus mendekati semua garis, jadi ini dibikin juga, tapi nggak tepat sih titik-titiknya karena kita cuma cari yang ini aja. Yang udah didapat tadi tuh adanya di sini. Udah selesai untuk nomor 3. Untuk nomor 4 di sini ada fungsinya, lalu
langsung ke pertanyaan pertama tentang kemonotonan. Kemonotonan itu nanti kita nyari interval kapan F-nya naik dan kapan F-nya turun. Nah, ini berhubungan sama gradien atau kemiringan pada garis singgung yang disebut MS. Kalau MS-nya lebih gede dari 0, yaitu si turunan pertama atau F aksen X lebih dari 0, maka fx atau fungsi yang ada di soal itu naik. Kalau fs-nya kurang dari 0, berarti kan turunan pertama dari fungsi atau f aksen x kurang dari 0, maka nanti f-nya atau fungsi fx turun. Langsung ke f yang naik, syaratnya itu f aksen x lebih dari 0. Jadi kita masukin lagi fungsinya, lalu cari turunan pertama atau f aksen X. Nah, cara nuruninnya yaitu pangkat dikali ke depan yang ada koefisien, lalu nanti dikali X, tapi pangkatnya dikurang 1. Contohnya ini 3 kali minus 2, itu kan minus 6. Nanti X-nya itu pangkatnya berkurang 1. 3 kurang 1, 2. Nah, ditambah 2 pangkatnya dikali depan, 6, itu 12. Nanti X-nya juga X pangkat 2, 2-nya kurang 1 jadinya X pangkat 1. Kalau ada konstanta atau angka aja, minus 3, kalau diturunin nggak usah ditulis lagi. Nah, setelah udah dapat turunan pertama, kasih tanda lebih dari 0, soalnya di ketentuannya untuk F naik itu turunannya harus lebih dari 0. Keluarin min 6x-nya biar lebih sederhana, kayak gini. Nah, untuk persamaan ini pakai tanda lebih dari kan ya. Nah, makanya arsir wilayah positif. Kalau lebih dari, nanti arsir wilayah positif. Ingatnya kayak gitu aja. Terus cari pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu kita lihat min 6x itu kan ada x ya. Nah, disama dengankan dengan 0. Min 6x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 karena 0 dibagi min 6. Terus ada lagi nih x min 2 tuh ada x-nya kan. Nah, dipasang juga di sini sama dengan 0. Nah, jadi x sama dengan 2 karena minus 2-nya pindah ruas ke kanan. Lalu kita bikin garis bilangan. Nah, buat garis bilangan masukin dari pembuat 0 yang tadi. Ada 0 sama 2. Nah, terus kita cari tanda yang ada di kirinya 0, di kanannya 2, sama di antara 0 sama 2. Nah, kita cari yang kirinya 0, ambil angka misalnya minus 1 ya. Nah, masukin ke persamaan yang ini. Nah, ganti X-nya sama minus 1. Jadi, min 6 kali minus 1 dikali dalam kurung min 1 minus 2. Hasilnya minus 18, tandanya negatif. Kita cari tanda yang di sebelah kanan X sama dengan 2. Ambil misalnya X sama dengan 3. 3-nya dimasukin ke persamaan di sini buat ngegantiin si X-nya. Nah, kita masukin lagi kayak tadi, hasilnya minus 18, sama ya, tandanya negatif juga. Nah, terus kita cari di antara 0 sampai 2, misalnya ambilnya X-nya 1. Nah, satunya masukin lagi kayak tadi ya, sama. Hasilnya 6, maka positif. Bisa dilihat di garis bilangan, sesuaikan, dimasukin aja. Yang ini negatif, tadi di sini negatif, di sini positif. Nah, tadi kan disuruh arsir wilayah positif, berarti ini ya, berarti wilayah 0 sampai 2 aja. Nah, bikin garis kayak gini. Terus untuk bulatannya ini bulatan kosong karena 0 sama 2 itu kan berasal dari ini, pembuat 0. Kecuali di soal misalnya ada batasan tertentu, jadi hanya dibatasi dari angka sekian sampai sekian. Nah, itu nanti kalau angka batasan tersebut nanti kan kebawa ke garis bilangan. Nah, nanti baru bulatannya dibikin bulatan penuh. Terus, maka fungsi naik pada selang 0 sampai 2. Di sini bulatannya juga, tanda kurungnya itu tanda kurung lengkung. Karena sama alasannya kayak yang tadi, ini dari pembuat 0. Kalau misalnya dari batasan yang ada di soal, jadi ditentuin batasnya, nanti tanda kurungnya jadi kurung siku. Lalu ke fungsi turun, syaratnya turunannya kurang dari 0. Persamaannya sama, turunan pertama juga sama, tapi nanti ubah tandanya jadi kurang dari 0. Artinya mengarsir wilayah negatif. Terus buat pembuat 0-nya itu sama kayak yang fungsi naik. Karena fungsi dari sininya persamaan ini sama persamaan yang ini kan udah sama. Jadi nanti pembuat 0-nya juga pasti sama.
Lalu nanti dibikin garis bilangan, masukin juga 0 dan 2-nya kayak tadi. Terus buat nyari tanda di sebelah kiri 0, kanan 2, dan antara 0 sama 2, caranya sama kayak tadi. Karena pembuat 0-nya juga sama-sama 0 dan 2. Nah, kalau udah dapet tandanya, kita tinggal bedain di arsirnya. Karena mengarsir wilayah negatif, makanya ini dari 0 ini tarik ke kiri, yang 2 ini ke kanan. Makanya F turun pada minus tahingga sampai 0 atau 2 sampai tahingga. Nah, tahingga itu karena ini kan ke kiri ya, tahingga tapi negatif kan kalau ke kiri jadi minus. Kalau ke kanan juga tahingga tapi positif jadi ya nggak usah pakai tanda apa-apa. Jadi buat yang fungsi turun kayak gini. Jadi buat kapan fungsi naik itu di 0 sampai 2 dan kapan dia turun di ini. Minus tahingga sampai 0. Ini tuh tanda atau ya, atau 2 sampai tahingga. Kita lanjut ke B, yaitu nyari kecekungan fungsi. Nah, kalau kecekungan itu artinya kita sama nyari interval, tapi buat tahu kapan dia cekung ke atas dan kapan si F-nya itu cekung ke bawah. Untuk turunan, jika turunan kedua atau F double aksen X lebih dari 0, maka F atau yang ada di soal ya, si fx-nya itu cekung ke atas. Kalau misal F-nya itu um, turunan kedua dari F atau F double aksen X kurang dari 0, maka F-nya cekung ke bawah. Kita cobain yang cekung ke atas dulu. Ini ada turunan pertama. Nah, kita kan mau cari turunan kedua, jadi harus diturunin lagi. Caranya sama, min 6 kali pangkatnya dikali 2, minus 12. X pangkat 2 tadi berkurang 1, jadi X pangkat 1 aja. Terus ini juga 12 kali 1, karena di sini sebenarnya ada pangkat 1. X-nya dari tadi pangkat 1 jadi pangkat 0 karena 1 dikurang 1. Nah, X pangkat 0 itu nggak usah ditulis karena apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi triknya kalau misal di fungsinya itu ada X doang, nggak ada pangkatnya, nanti turunannya itu tinggal hilangin X-nya. Kayak gini. Terus turunan kedua ini tandanya lebih dari 0 karena ini sesuai ketentuan di syarat tadi. Nah, tulis lagi si turunan keduanya pakai tanda lebih dari 0, keluarin angka minus 12 biar lebih sederhana. Nah, kalau udah kayak gini tinggal 0 dibagi minus 12. Jadinya 0, maka X min 1 kurang dari 0, min 1-nya pindah ruas, jadi X kurang dari 1. Nah, kalau ini berarti tadi juga tandanya berubah ya, dari lebih dari menjadi kurang dari karena dibagi angka negatif yaitu dibagi min 12 si 0-nya. Nah, nanti fungsi cekung ke atas pada selang minus tahingga sampai 1 karena dia kurang dari 1 si ininya. Jadi, kalau sebelum angka 1 kan itu minus ya negatif lalu tahingga jadi minus tahingga sampai 1. Nah, angka satunya tetap dibawa ke sini meskipun tandanya kurang dari. Tapi tanda kurungnya itu kurung melengkung karena angka satunya berarti nggak dibawa alias kurang dari atau lebih dari lah gitu. Karena di sini kurang dari jadi di sini. Kalau misal di sini ada tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nanti si di samping kanan angka 1 atau misal dia ada di sini, terus samping kirinya nanti kurungnya itu pakai kurung siku karena ada tanda sama dengan. Jadi kurung siku itu menandakan angka tersebut ke bawah ke dalam si intervalnya. Nah, atau enggak misalnya ada batas. Jadi kurung siku itu kalau enggak ada batas berarti dia ada tanda sama dengannya di sini. Entah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Lalu untuk cekung ke bawah, sama kayak tadi, turunan keduanya tulis lagi pakai tanda kurang dari 0, keluarin min 12-nya, terus karena dibagi bilangan negatif, tandanya berubah, dan di sini X lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti mulainya dari angka 1, sekarang satunya di depan, sampai tak terhingga, jadi sampai tak hingga. Jadi buat untuk nomor 4 sampai 4A sampai 4B, sampai sini dulu.
Selanjutnya nomor 4C, yaitu titik belok dari fungsi f, yaitu fungsi fx sama dengan min 2 x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 3. Maka yang pertama dicari turunan pertamanya, yaitu sama dengan min 6x kuadrat plus 12x. Lalu dari turunan pertama cari turunan kedua. Jadi turunan keduanya yaitu min 12x plus 12. Nah, titik belok tercapai ketika turunan kedua sama dengan 0. Maka turunan keduanya yaitu min 12x plus 12 sama dengan 0. Maka 12 sama dengan 12x, x sama dengan 12 per 12, x sama dengan 1. Lalu masukkan x sama dengan 1 kepada fungsi yang pertama. Jadi fx sama dengan min 2 x pangkat 3 plus 6 x pangkat 2 min 3. Masukkan 1 ke dalam x, maka min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 min 3. Hasilnya menjadi min 2 plus 6 min 3 sama dengan 1. Jadi titik beloknya yaitu 1,1. Sini aku mau melanjutkan soal 4D. Nah, di soal 4D ini ditanyakan terkait dengan nilai-nilai ekstrim dari fungsi f beserta jenisnya. Nah, untuk nilai ekstrim yang terjadi di titik kritis antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, kenapa x sama dengan 0 sama dan x sama dengan 2? Ini diperoleh dari soal 4A, di mana dari 4A itu kita kan memperoleh persamaan ini ya, min 6x dikali dengan x min 2 sama dengan 0, nanti difaktorkan dapat hasilnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, ini merupakan titik-titik kritisnya. Nah, dari situ itu kita mencari eh, minimum lokal dan juga maksimum lokal. Dari x sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan em, kita masukkan ke persamaan dari fx-nya yang ada di soal, di mana hasilnya itu sama dengan min 3. Nah, kita masukkan lagi nih, x sama dengan 2, diperoleh hasilnya itu 5. Kita lihat di sini, mana sih yang kira-kira paling kecil? Yang paling kecil itu merupakan minimum lokal. Lalu mana sih yang kira-kira paling besar atau nilainya itu paling tinggi? Maka itu merupakan maksimum lokalnya. Dari sini kelihatan bahwa minimum lokalnya itu minus 3 dan maksimum lokalnya itu 5. Atau mungkin bisa em, dilihat dari fungsinya itu berubah dari menurun ke meningkat pada titik ini. Dan kalau untuk maksimum lokal, fungsinya berubah dari meningkat ke menurun. Nah, lalu dari soal 4A, 4B sampai 4D, di soal em, ini maaf bukan 5 tapi 4E, itu kita diminta untuk membuat sketsa dari yang sudah dikerjakan di 4A sampai 4D. Nah, kita peroleh informasi bahwa fungsi itu menurun pada selang 2 sampai tak hingga. Ini itu X-nya ya. Dan X-nya itu ketika minta hingga sampai dengan 0. Lalu fungsinya itu naik ketika X-nya itu dari minta hingga sampai 2. Lalu ada F cekung ke atas itu berada pada interval minus tak hingga sampai 1. Lalu fungsi cekung ke bawah pada interval dari 2 sampai tak hingga. Nah, minimum lokalnya itu kan tadi kita sudah peroleh ya. Minimum lokalnya itu ketika X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan minus 3. Makanya di sini maksud minimum lokalnya itu 0, minus 3. 0 itu X, min 3 itu Y. Lalu maksimum lokalnya itu di 2,5. Karena kita peroleh di sini X-nya 2, kita cari F. Fx itu sama dengan Y ya. Jadi F2 itu sama dengan Y2 gitu. Maksudnya Y dari Y ketika X-nya sama dengan 2. Nah, diperoleh hasilnya 5. Berarti nanti maksimum lokalnya itu di 2,5.
Lalu ada titik belok yang sama-sama penting juga. Titik beloknya itu di 1,1. Oke, dengan informasi yang sudah kita dapatkan, kita diminta untuk selanjutnya membuat sketsa. Yang namanya sketsa itu tidak harus selalu mirip, namun yang penting itu sesuai dengan informasi yang sudah kita peroleh. Nah, kita urai satu-satu. Dari minus tak hingga sampai dengan nol. Minus tak hingga itu, nah dari minus tak hingga sampai nol, fungsi itu menurun. Maka kita peroleh gambar yang itu dari minus tak hingga, kan ke sini itu minus tak hingga ya. Minus tak hingga. Berarti dari minus tak hingga sini sampai nol, fungsinya terus turun. Lalu apa lagi? Fungsi itu menurun pada 2 sampai tak hingga. Berarti ketika titiknya itu 2, titiknya itu 2 tuh di sini berarti ya. Maaf, X-nya itu 2, fungsinya itu turun. Terbukti sampai dari 2 sampai tak hingga itu fungsinya menurun. Itu untuk fungsi yang menurun. Lalu apa lagi? Fungsi naik ketika dari minus tak hingga sampai 2. Nah, dari minus tak hingga sampai 2 itu berarti mungkin ini ada rawat ya. Bukan dari minus tak hingga, tapi dari bukan dari minus tak hingga, tapi dari wait. Nah, dari nol sampai 2 fungsinya itu naik. Lalu apa lagi? Fungsi cekung ke atas pada interval minus tak hingga sampai 1. Kita lihat dari sini sampai dengan X-nya itu min 1, fungsinya cekung ke atas. Iya kan? Lalu apalagi? Fungsi cekung ke bawah pada interval 2 sampai tak hingga. Kita lihat X sama dengan 2, 2 sampai tak hingga ya. Oke, dari 2 sampai tak hingga berarti set. Nah, ini jelas banget fungsinya cekung ke bawah. Lalu minimum lokalnya itu di 0,-3. Kita lihat di sini, yang paling bawah di sini itu kan titik 0,-3 ya. Berarti ini juga merupakan minimum lokal atau yang tadinya awalnya turun jadi ke bawah, jadi ke atas gitu ya. Karena awalnya sini fungsi menurun ya. Lalu tiba-tiba di ketika bertemu dengan titik ini tuh fungsinya naik gitu. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri dari minimum atau maksimum lokal. Cuma karena ini paling bawah gitu ya, ya udah minimum. Lalu kalau maksimum gimana? Maksimum kebalikannya, yang awalnya itu naik jadi turun seperti itu. Ini ke- menjadi turun ketika bertemu dengan titik 2,5. Maka 2,5 merupakan fungsi maksimum. Seperti itu. Lalu apa lagi? Ada titik belok. Titik belok itu ketika di sini kan titik beloknya 1,1 ya. Gampangnya itu titik belok tuh yang awalnya itu cekung ke atas gitu ya, menjadi cekung ke bawah. Nah, kalau digambarin secara gampangnya begini, kan ini awalnya cekung ke atas ya. Terus ketika di titik tengah ini nih, ini ada titik belok. Dia jadi yang awalnya ke atas, dia jadi belok ke bawah. Nah, itu disebut titik belok seperti itu. Jadi untuk penggambaran dari sketsa mungkin semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih.